Pemerintah akan menyiapkan anggaran senilai 20 triliun rupiah untuk menyelesaikan tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Langkah ini bertujuan agar masyarakat miskin yang sempat berhenti menjadi peserta aktif dapat kembali menikmati layanan kesehatan. Pemerintah akan menyiapkan anggaran senilai 20 triliun rupiah untuk menyelesaikan tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Anggaran tersebut dipastikan sudah masuk dalam APBN 2026. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, langkah pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan ini dilakukan agar masyarakat miskin yang sempat berhenti menjadi peserta aktif dapat kembali menikmati layanan tanpa terbebani utang lama. Meski menjamin akan membiayai tunggakan, Purbaya meminta BPJS Kesehatan melakukan pembenahan dan tata kelola pelaksanaan di lapangan. Purbaya menyoroti adanya pemborosan dari pengadaan alat kesehatan yang dinilai tidak efisien. Tadi minta dianggarkan berapa 20 triliun, katanya sesuai dengan janji Presiden. Itu udah dianggarkan kelihatannya. Tapi nanti didetailkan lebih ke depan. Jadi begini, saya minta mereka untuk melakukan perbaikan pelaksanaannya di lapangan. Jadi yang bocor-bocor dibetulin, terus kalau dia bilang kalau ada keborosan beli alat yang nggak perlu diberesin aja, saya bilang nanti dianggarnya dibetulin di sana. Selain menyelesaikan tunggakan iuran BPJS Kesehatan, Purbaya memastikan pemerintah belum berencana menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan untuk tahun 2026. Kendati demikian, Purbaya akan membuka peluang untuk menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan jika ekonomi Indonesia tahun 2026 bisa tumbuh di atas 6%. Penyaluran bantuan langsung tunai tambahan sebesar Rp900.000 hingga kini masih belum cair seluruhnya. Meski demikian, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan penyaluran BLT akan cair pada pekan ini. Bantuan langsung tunai tambahan sebesar Rp900.000 hingga kini masih belum juga cair. Kantor pos di Jakarta Pusat pun terpantau sepi. Belum ada antrian penerima manfaat di dalam dan luar area kantor pos. Menanggapi terlambatnya penyaluran BLT, Menteri Sosial Saifullah Yusuf beralasan, saat ini pencairan BLT menunggu proses verifikasi dan validasi data penerima selesai. Tujuannya supaya BLT tepat sasaran. Penyaluran kami melakukan koordinasi dengan BPS untuk memperoleh data hasil pemutakhiran yang setiap 3 bulan sekali itu. Selama ini penyaluran itu lewat 2 jalur. Satu melalui Bank Himbara dan satunya lagi lewat PT Pos Indonesia. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan penyaluran BLT Kesra akan cair pada pekan ini. Pak, soal penyaluran BLT, Pak, mungkin ini kan masih ada yang terkendala yang di PT Pos ya, Pak? Saya pikir minggu ini selesai. Rencananya pembagian BLT tambahan akan berjalan selama 3 bulan, mulai bulan Oktober hingga Desember 2025. Program BLT tambahan dikucurkan atas permintaan Presiden Prabowo Subianto. Total 35.046.783 keluarga akan menerima BLT dengan anggaran sebesar 30 triliun rupiah. Pemirsa, Dinas Kesehatan bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Tangerang menemukan zat berbahaya pada tahu dan mie kuning. Zat pengawet makanan dan pewarna tekstil juga ditemukan pada sejumlah jenis makanan jajanan olahan di Pasar Gudang Tiga Raksa. Dipimpin langsung Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, tim gabungan dari Dinas Kesehatan, BPOM Tangerang, Dinas Perikanan dan Dinas Perdagangan menyisir lapak-lapak pedagang di Pasar Gudang Tiga Raksa. Petugas memeriksa kehigienisan makanan dan sayuran juga obat-obatan yang dijual melalui uji lab cepat.
Hasilnya ditemukan sejumlah makanan masih mengandung zat berbahaya seperti formalin dan borak serta pewarna tekstil. Dari temuan ini, para pedagang yang menjual makanan dan terpapar zat berbahaya diberikan pembinaan. Sementara pemerintah Kabupaten Tangerang akan berkoordinasi dengan BPOM untuk menindak para produsen nakal. Ada beberapa temuan dari tahu dan juga mie kuning yang mengandung formalin, juga ada yang mengandung zat pewarna tekstil. Jadi ini kan tentunya tidak aman untuk konsumen atau masyarakat yang ada di sekitar Tiga Raksa ini. Langkah selanjutnya adalah dari Dinkes akan melakukan pembinaan terhadap pedagang, dari BPPOM akan melakukan pembinaan kepada distributor. Di Hari Santri Nasional, Presiden Prabowo Subianto berikan restu pembentukan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren di Kementerian Agama. Presiden ingin 16 juta santri di seluruh Indonesia dapat tempat yang layak dan aman serta pendidikan yang berkualitas. Disampaikan Mensesnek Prasetyo Hadi, pembentukan Dijen Pondok Pesantren, Presiden Prabowo ingin adanya pengawasan keamanan bangunan pondok pesantren, termasuk peningkatan kualitas pendidikan santri. Tak hanya pendidikan agama, tetapi juga pendidikan di bidang teknologi dan ekonomi. Presiden ingatkan dengan pembentukan Dijen Pondok Pesantren, semua bangunan lembaga pendidikan agama tidak hanya pondok pesantren harus dipastikan aman dan sesuai standar. Tidak hanya pondok pesantren, tetapi juga lembaga-lembaga pendidikan berbasis agama yang lain, termasuk rumah-rumah ibadah, baik masjid, musola, kemudian gereja dan rumah-rumah ibadah yang lain untuk dipastikan dari sisi teknis sipil keamanannya itu memenuhi standar-standar minimal. Kepadatan penumpang KRL di stasiun Rawabuntu, Tangerang Selatan, Banten sempat diwarnai insiden. Seorang penumpang tiba-tiba terjatuh di peron saat akan masuk gerbong KRL. Suara rintihan dan teriakan penumpang perempuan menggema dari gerbong KRL komuter lain yang sedang berhenti di stasiun Rawabuntu. Saling sikut dan saling dorong antar penumpang akibatkan seorang penumpang terjatuh di peron. Insiden terjadi pada jam sibuk di pagi hari saat para penumpang berebutan masuk ke dalam KRL. Sementara situasi di dalam gerbong sudah penuh penumpang. Penumpang yang terjatuh tersebut tidak alami luka dan langsung ditolong penumpang lain. Dalam satu hari, 600.000 lebih penumpang perempuan menaiki KRL komuter lain di Jakarta. Gerbong yang seharusnya hanya menampung 150 penumpang harus dijejali 279 orang agar semua terangkut. Bisa dibayangkan suasana di dalam gerbong di jam waktu sibuk. Pemirsa, viral di media sosial, belasan warga memandu ibu hamil yang akan segera melahirkan menuju ambulans. Warga harus memandu karena dusun mereka tak bisa diakses kendaraan roda 4. Loh, ditandu. Kalau ada orang sakit kayak gini nih, jalannya seperti ini. Nah. Masyarakat dihebohkan dengan viralnya belasan warga menandu seorang wanita yang akan melahirkan di Kecamatan Taman Krocok, Bondowoso. Diketahui seorang wanita bernama Novi Oktavia terbujur lemah mengenakan daster hitam di atas kursi berwarna merah. Sementara sejumlah lelaki menandu kursi tersebut dengan 2 bambu di kedua sisi. Ibu hamil ini terpaksa ditandu oleh warga dari rumahnya menuju ambulans karena akses menuju rumah tak bisa dilalui kendaraan roda 4. Siap. Apa nyaman lah? Desa Kretek ini. Sabab kadang ngangkuir dia pasti ya? Ale karya ya? Lokasi dusun terpencil dengan medan yang sulit ditempuh dan berada di atas pegunungan. Transportasi yang bisa mengakses lokasi hanya sepeda motor dan kuda. Saat ini kondisi ibu dan anak yang dilahirkan dalam kondisi selamat. Cepat, Ocean, rese. Dari Bondowoso, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan.